Hai guys, ketemu kembali channel saya Muhammad Safi Siregar. Jangan lupa nonton kembali video saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safi Siregar, NIM 2223270009, berada dari CPS mata kuliah antropologi dari Universitas Islam Negeri Fatmawati, Soekarno Bengkulu. Saya di sini akan menjelaskan tentang makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Adalah moto yang digunakan di Indonesia dan berarti unity in diversity atau kebersamaan dalam keragaman. Kata-kata ini digunakan sebagai simbol persatuan dan toleransi di negara yang beragam etnis, agama, dan budaya. Moto ini pertama kali ditemukan dalam sebuah manuskrip karya 4 abad yang lalu dari seorang penyair Jawa yang bernama Mpu Prapanka. Bhinneka Tunggal Ika sangat penting dalam sejarah dan budaya Indonesia. Simbol ini menggambarkan keberagaman yang kaya dari berbagai suku, agama, dan budaya yang ada di Indonesia, dan bagaimana kita dapat hidup berdampingan dengan toleransi dalam persatuan dan kedamaian. Makna Bhinneka Tunggal Ika. Arti dari Bhinneka Tunggal Ika dalam konteks persatuan Indonesia adalah bahwa meskipun Indonesia terdiri dari berbagai macam bangsa yang memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang berbeda-beda, namun keseluruhannya tetap merupakan satu persatuan. Ini dijelaskan dalam Peraturan Perundang-Undangan Nomor 66 Tahun 1951 yang diumumkan pada tanggal 17 Oktober 1991 dan diterbitkan dalam Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 1951 yang menjelaskan bahwa persatuan bangsa dan wilayah negara Indonesia tetap terjaga meskipun ada perbedaan-perbedaan yang ada. Dalam keanekaragaman di Indonesia bukanlah sesuatu yang bertentangan atau merugikan, dan melainkan justru menjadi bagian dari persatuan bangsa dan negara. Keanekaragaman ini memperkaya sifat dan makna dari persatuan Indonesia. Dalam proses perkembangan persatuan suatu bangsa, nasionalisme, ada dua aspek yang kekuasaan yang mempengaruhinya: kekuasaan fisik lahir atau yang juga disebut kekuasaan material yang meliputi kekerasan paksaan, dan kekuasaan idealis dalam ilmu batin yang merupakan nafsu, psikis, ide-ide, dan kepercayaan. Dalam persatuan bangsa yang dikendalikan oleh kekuasaan fisik akan berkembang menjadi bangsa yang materialistik. Proses perkembangan ini dalam persatuan bangsa yang dikendalikan oleh kekuasaan idealis yang akan menghasilkan suatu negara yang ideal tetapi tidak sesuai dengan realitas bangsa dan negara. Oleh karena itu, prinsip-prinsip nasionalisme di Indonesia harus merupakan suatu sintesa yang seimbang dari hal-hal yang bersifat fisik dan idealis yang sesuai dengan hakikat manusia yang memiliki beragam aspek. Hal ini sesuai dengan Pancasila yang mengakui hakikat manusia yang beragam. Dalam perkembangan nasionalisme di dunia terdapat berbagai teori, salah satunya yaitu teori Hans Kuhn yang menyatakan bahwa nasionalisme terbentuk dari persamaan bahasa, ras, agama, peradaban, dan wilayah negara dan kewarganegaraan. Bangsa tumbuh dan berkembang melalui analisis akar-akar yang terbentuk melalui jalannya sejarah. Indonesia terdapat berbagai macam suku bangsa yang memiliki adat istiadat dan kebudayaan yang berbeda-beda, serta wilayah negara Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau. Oleh karena itu, keanekaragaman itu bukanlah sesuatu yang bertentangan, tetapi justru merupakan sumber daya dari persatuan dalam kesatuan bangsa. Dalam kenyataan objektif, perkembangan nasionalisme Indonesia telah dibentuk dalam sejarah yang berakar dalam adat, bela istiadat, dan kebudayaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.